Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini pagi jam 10 pagi. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Selamat beraktivitas bagi kalian yang beraktivitas. Selamat bersantai bagi yang kalian bersantai. Hari ini mari teman-teman kita nyari sayuran jamur di hutan. Hari ini cuacanya mendung. Kemarin mendung, malah kemarin tuh kabutnya tebal. Hari ini kabutnya nggak begitu tebal. Di atas pohon-pohon itu banyak kabutnya. Mari teman-teman kita langsung saja kita belusukan nyari sayuran gratis dan juga organik. Enjoy! Itu bekas orang panen itu. Tuh, bekas kakinya sampai ke sana-sana itu. Nah, mulai tahun kemarin, apalagi tahun ini di saat musim panas itu banyak orang kesini nih. Karena bekasnya itu rumput-rumputnya pada seperti terlihat terinjak-injak gitu loh. Berarti ini sudah konangan teman-teman. Bener, sudah konangan orang. Jadi hutannya kita ini sudah konangan banyak orang. Ini sudah 30 menit ini. Jelek. Nah, pohon kecil ini pohon buah teman-teman. Nggak ada ya musim gugurnya, masih hijau royo-royo. Padahal ini sudah November. Nah, vlog hari ini bakalan vlog terakhir kita panen jamur musim winter karena musimnya sudah selesai dan jamur ini mulai musimnya itu di saat musim gugur. Nah, sekarang ini sudah jarang jamurnya. Begitu juga jamur yang kuning. Nah, jamur yang kuning itu musimnya di saat musim panas, sedangkan sekarang sudah musim beku. Walaupun sudah musim beku, tapi di hutan itu masih ada beberapa jamur kuning, tapi jamurnya itu sudah nggak segar teman-teman karena sudah tua, sudah nggak musim. Begitu juga jamur winternya karena musimnya sudah lambat gitu, jadi nggak semaram sewaktu masih musim. Apa kabar kalian semua? Saya doakan teman-teman semua dimanapun berada sehat selalu, bahagia selalu, semangat beraktivitasnya, dan juga buat kalian dimanapun berada di setiap harinya jangan lupa waspada selalu ya. Yang di sebelah sini, tapi kita nggak mau ngambil karena di pinggir jalan.
Ini licin sekali teman-teman. Tadi aku sudah ngeblak. Kita nyari jamurnya itu naik turun karena itu tadi lahan Norway itu nggak ada yang luas. Perumahan juga naik turun jalan, hutan. Nah, yang berdiri itu sahabatnya kita itu. Dia itu sahabat yang paling baik di dunia. Hello my best friend. Halo. Beruntung punya sahabat yang begitu baik. Renyah. Dinginnya itu bukan dingin musim hujan, bukan. Dinginnya itu dingin. Beku gitu aja ya. Nggak usah dingin. Kalau dingin itu, saya kan orang Indonesia. Jadi kalau dingin itu seperti musim hujan, mendung, dingin gitu. Ini dinginnya bukan dingin itu bukan. Beku. Tapi badan ini berkeringat teman-teman karena itu tadi jalan, pakaiannya cocok dengan cuaca. Jadi di badan gerang karena kita naik turun tuh ya, naik turun tuh ya. Ini lumayan besar ya, kan? Nah ini ranting pohon blueberry nih tuh ya. Jadi walaupun suhunya minus, saljunya penuh, rantingnya itu nggak akan kering. Terlihat sudah mati ya, tapi ini masih hijau teman-teman. Tuh. Jadi nanti bulan Mei, Juni, semi. Nah, seperti ini nih jamur Trachanthera yang saya suka, seperti ini bentuknya, seperti ini nih. Ini tuh. Seperti ini yang saya suka, bentuk seperti ini. Sebenarnya saya nggak begitu suka bentuk seperti ini. Tapi bolehlah hari ini ya. Hari ini itu sudah 1 jam kesana kemari nih, lihat. Tuh. Ini tempatnya sahabatnya kita ini. Jamurnya sudah jarang dan juga kalau ada jamurnya itu jamurnya sudah jelek-jelek, kering. Ya, sudah dimakanin itu binatang liar tuh. Ya, buat pertama kalinya selama di Norway ketemu burung yang sudah mati tuh ya, tinggal rangka atau itu kedinginan atau di apa itu namanya bertengkar kalah gitu ya. Jangan bertengkar ya guys ya, apalagi berkelahi, apalagi menyakitin badan orang. Pokoknya nggak boleh, tidak boleh. Ada loh di luar sana, ada kejahatan, kekerasan. Nah, terus dilaporkan polisi. Tapi polisinya ini, harus, apa itu namanya, memaafkan gitu loh. Nah, maaf sama lanjut itu beda. Maaf. Nah, yang salah ini tidak ada namanya minta maaf. Hukum itu wajib berlaku. Lanjut, pokoknya wajib itu lanjut. Yang salah ini mana ada minta maaf, tidak ada. Malah yang tidak salah tidak ada sangkut pautannya harus minta maaf. Apa ya enak seperti itu. Jadi kalau di sekitarannya kita ada orang jahat yang bikin kita tidak nyaman, lebih baik kita menghindar saja, pergi saja. Toh itu kan kehidupannya kita. Kakek pakai tongkat. Seperti kering tapi nggak kering karena kakek dapat apa kakek? Kata Papa Aldo, jamurnya ini namanya jamurnya yang ini, bukan ini Trachanthera, ini Cantarell. Yang lah jelek ini dimakan binatang. Ini nggak bagus ini. Nggak apa-apa, membahagiakan suami. Kalau setiap hari nggak ada kabut, ini jamurnya pasti sudah kering sekali teman-teman. Karena sudah lama nggak ada hujan. Nah, kabut itu juga bikin basah. Tiap hari seharian penuh sampai 3 harian loh. Itu kabutnya tebal sekali.
Masih ada truk motor nih. Harus. Agak lucu banget. Lapar aku. Kita itu pindah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kantong. Seperti air es segini ya, sebotol air putihnya. Kemudian es batunya 5 kilo. Lapar aku. Laparnya nggak banget. Pamer. Tadi sebelum berangkat semutan. Tadi sebelum berangkat sudah rencana bawa makanan. Makanan itu cemilan gitu loh. Dingin di saat musim gugur tiba. Di setiap musim gugur di Norway itu musim berburu binatang liar, rusa, kijang, anak kancil. Orang yang berburu itu sudah minta izin, sudah ada surat berburunya teman-teman dari pemerintah kota gitu. Jadi setahun penuh berburu itu tidak boleh. Jadi bolehnya hanya di saat musim gugur saja. Itu hanya 2 bulan saja. Tahun ini kita nggak ketemu orang berburu di hutan. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kita nyari jamur. Di hutannya ada orang berburu. Jadi itu pakaiannya itu seperti alam, nggak kelihatan, ditutupin gitu, dan berburunya itu ada yang jaga jalannya gitu. Jadi kita harus pergi dari hutan itu, nggak boleh masuk ke hutan itu. Nah setelah selesai berburu itu dagingnya disembelih kemudian dibagi-bagi sama grupnya gitu. Ada yang dibekukan untuk musim winter, ada yang langsung dimasak. For norsk hesteskog. Det er ikke sikkert. Bener-bener tahun ini musim winternya lambat. Saljunya ini sudah musim winter. Saljunya turunnya tahun ini beda. Suara rusa itu gimana sih? Kita ini ratunya rusa ini. Kita mau nyari raja rusa. Nah, kita sudah selesai nyari jamurnya. Wadahnya kita sudah penuh. Wadahnya suami kosong. Kaki-kaki ini sudah lumayan beku, tapi bekunya nggak beku gitu, nggak, karena ini pakai celana 2, pakai jaket 2. Burung, kamu nggak kedinginan ya? Banyak burung loh. Burung kecil-kecil, burung besar itu loh. Apa kakinya nggak beku ya? Kalau malam itu minus. Sekarang ini 0 derajat ini. 0 derajat dan -1, -2 itu mirip-mirip rasanya, udaranya. 2 derajat, 3 derajat itu mirip-mirip. Kok nggak ada orang lewat ya? Nggak ada orang ke hutan ya? Tuh ya bekasnya orang ya. Tuh bekas.
Nah, selanjutnya kita bersihin hasil panen jamurnya. Ini lihat ini, saking begunya jadi nempel dan ini renyah loh ini. Jadi cara bersihinnya seperti ini. Ini ada binatangnya tuh. Iya ini, kok nanti ke kuping. Rata-rata orang yang panen jamur ini hanya di seperti ini sikat. Nah, mereka itu punya alat untuk manen jamurnya. Jadi di sini pisau, yang di sini sikat. Jadi bukan sikat gigi, ini sikat gigi bekas seperti ini. Sudah, dan mereka itu nggak dicuci teman-teman, hasil itunya jamurnya nggak dicuci. Jadi cuman seperti ini saja, kemudian langsung dimasak ataupun dikeringkan. Nah, kalau kita dicuci dulu, saya nggak tega makan jamur dari hutan, entah itu jamur porcini, entah itu jamur kantarel. Ini kan jamur trakantarel, jamur musim winter ini harus dicuci dulu. Lihat ini nempel ini, saking begunya. Dan orang-orang yang saya temui panen langsung, melihat langsung, dan juga mendengar. Jadi mata nggak melihat, tapi mendengar dari keluarga, sahabat gitu ya. Semua yang panen jamur liar pasti pakai pisau. Jadi dipotong langsung dari, seumpamanya ini tanahnya, ini jamurnya nempel di tanah ya, langsung digini ini. Nah, saya juga sering saya pakai pisau langsung dipotong, dan juga ada yang dijabut pakai tangan. Nah, kalau dijabut pakai tangan seperti ini nih, ada akarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini sampai rumah juga sama, dipotong, dibuang seperti ini, sama saja ya. Nah, kenapa banyak orang yang ngambil jamur dipotong? Ini potongannya ini nih tertinggal di hutan. Saya sudah cerita banyak kali di vlog-vlog panen jamur. Tapi kita ada yang dipotong, ada juga yang dijabut. Nah, kalau dipotong langsung dari hutan, rumah kita tidak perlu kerja lagi memotong ini nggak perlu, cuman bersihin ini aja. Tapi ini jamurnya nggak begitu kotor, jadi hanya dipotong saja. Kalau nggak dipotong diginiin juga susah tuh. Saya nggak mau makan seperti ini, saya nggak mau, jadi harus dipotong terus dibuang. Dan yang nonton panen jamur itu selera mereka beda-beda. Ada yang nyuruh saya dipotong seperti ini agar akarnya tumbuh lagi. Ada juga yang tiba-tiba datang buat pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya, nyuruh saya untuk jabut pakai tangan gitu saja. Ribet katanya, susah katanya. Nggak usah kayak gitu ribet, nontonnya ribet. Kalau dipotong seperti ini, Mbak, nontonnya itu dengernya ngilu. Nggak usah aneh-aneh, tinggal nyabut sesuai selera. Seperti ini nih, bersihinnya, nyucinya, masaknya. Apalagi masakannya nyari sendiri di hutan liar gitu ya. Belum tenaganya, naik turun gunungnya, waktunya, capeknya. Paling enak itu ya itu, tinggal makan. Dan jamur musim winter itu bolong tengahnya tuh. Tuh kan ya, lihat itu. Tuh. Jadi setiap nyuci pasti dibelah seperti ini. Kalau enggak, tuh lihat itu kotorannya tuh ya, ketinggalan di dalam. Makanya saya lebih suka jamur itu dicuci. Jadi terserah mereka mau nyuci atau enggak, terserah mereka, kesukaan mereka. Ini kesukaan aku, dicuci bersih kemudian direndam. Nah, seperti ini nih, tuh ya. Kalau enggak dibuka seperti ini, ada yang ketinggalan di dalam. Kadang ada ulat di dalamnya. Kalau jamur musim panas, jamurnya itu tangkainya itu enggak bolong. Ini bolong tangkainya tuh, lihat itu ada kotorannya tuh, lihat tuh ya. Karena jamurnya kan berdiri, jadi kotoran itu dari atas, air juga masuk kalau saat hujan tiba tuh ya, kotor itu ya. Jamur musim winter ini kotorannya lebih banyak dibandingkan jamur musim panas. Tuh ya, kotor tuh ya. Beku ini. Tuh
Tuh, ada ulatnya itu. Kalian lihat itu. Tuh. Ini ulat ini. Tuh, uget-uget tuh. Ulat alam tuh, uget-uget. Tuh, kotor. Nah, kemudian jamurnya ditiriskan, diperes lebih baik karena kalau diperes itu bener-bener airnya keluar. Jadi seperti ini hasilnya setelah diperas. Dan tangkai jamurnya ini agak ulet, nggak renyah. Bau jamurnya agak apek. Apeknya seperti apa ya? Kalian cium sendiri. Kalau jamur kantaral tangkainya renyah, ini ulet. Pakai sambal yang agak pedas, yang agak manis. Yang agak manis dulu ya. Aroma jamur, rasa jamurnya hilang karena ada sambalnya. Nah, kalau kita makan bakwannya tanpa dicocol sambal, ada rasa jamurnya, aroma jamurnya juga ada. Pakai sambal ABC ya, yang dari Indonesia, yang satu dari Thai. Cocok pakai sambal ABC. Bakwannya mana? Mana? Enakan yang ABC. Yuhu, lihat ini bakwannya, banyaknya. Dan yang paling banyak makan kita saja. Ini Pak Su nggak bisa makan. Karena ini bukan gluten free. Anakku makan pasti cuma 2 saja sudah.
Cocok sama sambal ABC. Dan cocok dimakan sama nasi. Ini nasi apa namanya tuh yang panjang-panjang. Mertuaku nggak suka jamur ini, nggak suka. Cocoknya sambal ABC. Perutnya sudah. Sudah lah, ya. Ditaruh kulkas. Kalau mau makan tinggal manasin. Ini masaknya itu nggak langsung teman-teman, dari hutan langsung dimasak itu enggak. Beberapa hari kemudian, lebih dari 4 hari. Karena sehari kemudian pergi keluar kota, sehari kemudian sibuk. Udah, enaknya. Tapi kalau dimakan sama sambal, rasa jamurnya sudah nggak terasa teman-teman, sudah hilang. Seperti makan nggak ada jamurnya gitu. Tapi kalau dimakan tanpa sambal ini saja masih terasa, dimakan sama nasi saja masih terasa. Terima kasih untuk hari ini. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Hari ini terakhir kita panen jamur tahun ini, jamur musim winter ini. Ganti wadah ya, itu berminyak tuh ya. Dan jamur yang kita panen hari ini, jamur winter, selama saya di Norway belum pernah melihat, belum pernah ditemui jamur ini dijual di toko ataupun di supermarket. Ada petani menjual jamur winter ini dan 1 kilonya itu 3 juta rupiah dan juga mencapai 6.700.000 rupiah. Itu jamurnya sudah dikeringin teman-teman. Nah, kalau jamur sudah dikeringin itu basahnya banyak sekali karena kering menjadi kecil sekali. Jadi itu harganya lebih mahal dari yang segar. Nah, dulu saya pernah kepikiran pengen ngasih jamur kuning ke tetangga, tapi sama Pak Aldo itu nggak boleh, takutnya nanti ada apa-apa di perut atau keracunan gitu. Pak Aldo sangat ketakutan teman-teman. Saya dilarang bener. Terus itu pertama kali, kedua kali, ketiga kali tetap saja sama. Kata Pak Aldo kalau tetangga pengen makan jamur kuning bisa beli sendiri di supermarket, karena jamur kuning itu dijual teman-teman di saat musimnya masih banyak, itu di supermarket ada. Nah, kalau sahabatnya Pak Aldo itu nggak suka jamur kuning, jamur winter juga nggak suka. Nah, kalau lagi musim jamur kuning, jamur kantarel di bulan Juli itu ya, di toko-toko itu masih mahal teman-teman. Nanti kalau sudah menjelang musim gugur itu harganya murah karena itu kan sisa-sisa dari musim gitu, di supermarket jadinya murah. Nah, kalau harga kantarel yang kering setahun penuh itu harganya nggak ada turun-turunnya, malah naik karena di setiap tahunnya di akhir tahun itu pasti teman-teman ada kenaikan harga. Tahun ini di saat musim panas kita sangat beruntung ya teman-teman, dan juga buat pertama kalinya karena tahun ini musim panasnya banyak hujan, jadi di hutan itu banyak jamur karunnya. Nah, tahun yang sudah lepas di saat musim panas itu kemarau, jadi di hutan itu nggak ada kantarel. Semoga saja tahun depan kita bisa panen kantarel lagi ya teman-teman. Nah, jadi teringat awal-awal tahun bersama suami di saat musim panas, kita ngalam ke hutan, ke perkarangan, nemu jamur kantarel sama Pak Aldo itu tidak boleh diambil teman-teman. Katanya itu punya alam gitu, nggak boleh. Ini jamur bisa dimakan, kata tante bisa dimakan. Nggak bisa, nggak boleh teman-teman. Akhirnya nggak diambil. Kemudian musim panas ke depan juga nggak boleh diambil. Kemudian tahun depan di saat musim panas ikut tante ngambil jamur di hutan, dan ngambilnya itu nggak banyak, semangkok gitu, nanti dimasak, dioseng-oseng, dibagi orang satu makan 3 gitu. Nanti tahun depannya lagi ngambil lagi. Nah, awal-awal di YouTube begitu teman-teman, saya nggak ngambil banyak karena dilarang sama suami. Akhirnya lama-lama ketagihan, kalau nggak sekarung nggak marem. Karena teman-teman online itu semangat 45, jadi saya juga tambah semangat. Akhirnya kita sampai nyetok-nyetok gitu jamur kantarel.
Natalnya. Jadi kita punya pengalaman yang seru dan merem, badan sehat ngalam, mata juga segar, hidung segar karena menghirup udara segar. Jadi selama ini kita nyari jamur di hutan itu ya, kita juga terapi teman-teman, terapi badan, terapi perasaan, terapi pikiran, terapi semuanya pokoknya. Marem ya, dapat jamur gratis, organik, dan hutannya yang punya itu ada yang pribadi, ada juga yang pemerintah, dan itu nggak dilarang teman-teman. Yang penting kita nggak nebang kayu, nggak bawa kayu, jadi kita bebas belusukan di hutan. Dan juga hutan Norway, hutan nggak begitu dalam. Hutan dalam itu tidak ada binatang buas, tidak ada ular nggak bisa hidup teman-teman, beku. Ular hidupnya di negara tropis. Nah ada itu apa, anjing liar itu loh yang tapi di sekitar kita nggak ada itu anjing, apa namanya, itu kalau di film-film anjing hantu itu loh, di sekitar kita nggak ada. Nah kalau ada binatang buas, binatang jahat, jahanam gitu ya, pasti pengurus kota melarang penduduknya pergi ke hutan atau ke alam gitu, pasti dipagerin, ditulisin gitu. Nah itu tadi kisah kita panen jamur di hutan. Selamat menikmati akhir pekan untuk kalian semua, dan juga selamat menyambut Natal. Salam hangat selalu.